kamu tuh luar biasa, bilang. Ya, saya akan selalu mengajak kita untuk mengucapkan hal ini. Ayo keluar dari bangku saudara, salami lebih kurang 10 orang. Ya, lebih kurang 10 orang. Jangan kurang dari 10, lebih boleh. Kalau lebih pasti dahsyat kerapannya Tuhan saudara. Amin. Ya, keluar dari bangku saudara, berikan salam. Selamat pagi buat semua yang hadir pada saat ini. Baik, silakan duduk kembali. Kita sama-sama akan lihat Alkitab kita. Kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Saudaraku, saya percaya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita lalui, setiap kita senantiasa menyadari bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu sangat penting. Betul apa betul? Iya. Kalau Kalimantan dihadiri oleh Presiden kita Jokowi, semua orang bersuka cita dan pastinya ada sesuatu yang akan berubah. Bayangkan kalau Yesus Tuhan datang di tempat ini, datang dalam hidup saudara, bilang sama sebelahnya, pasti lebih luar biasa. Wah, saudara percaya Tuhan ada di tempat ini? Coba bilang sama sebelahnya, kalau Yesus hadir dalam hidupmu, pastinya hidupmu luar biasa. Wah, ini kayaknya masih belum bangun kali ya. Coba senggol dulu kirinya, senggol dulu kanannya, bilang, kamu udah bangun belum? Iya, gimana nih? Ya, saya percaya semua kita semangat. Amin. Yuk berdiri lagi, sekali lagi, berdiri. Ya, haleluya. Ini kalau anak Tuhan punya semangat, saudara, masalah boleh besar, tantangan boleh besar, persoalan boleh besar, tapi saudara akan mampu menghadapinya. Amin. Tapi kalau anak Tuhan kurang semangat, masalah kecil, persoalan kecil pun kita akan sulit mengatasinya. Siapa yang mau keluar sebagai pemenang? Amin. Ayo, berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Sama-sama saudara katakan, Yesus hebat. Yesus hebat. Bilang sama sebelahnya, Yesus kita hebat. Yesus kita hebat. Yang sebelahnya bilang, Yesusmu hebat. Yesusmu hebat. Seberapa saudara percaya Yesus kita hebat? Ayo berikan tepuk tangan yang mulia buat Dia. Haleluya. Baik, silakan duduk kembali. Saya harap saudara, atau ini akhir bulan, minggu ke-3, persediaan sudah mulai menipis. Beda dengan minggu pertama, baru terima gaji, saudara sudah memikirkan lepas itu mau makan apa. Tapi kalau minggu ke-3, apa yang mau dimakan? Apalagi udah minggu ke-4, gimana ya? Makan apa ya? Siapa yang mau dimakan gitu ya? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, sukacita kita, semangat kita, jangan ditentukan oleh apapun yang ada di sekitar kita. Amin. Sebab saudara, Anda dan saya bersemangat karena kita percaya apapun yang terjadi, Yesus kita sudah menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Nah, orang-orang tersebut, waktu dia menghadapi tantangan, waktu dia menghadapi persoalan, dia melihatnya bahwa kemenangan sudah terjadi. Amin. Nah, saudara ingat, waktu Tuhan bilang sama Abraham akan menyerahkan atau memberikan tanah perjanjian, Abraham disuruh lihat. Saudara, kalau saudara pernah ke Israel, saudara akan lihat segala sesuatu yang tidak seperti di Indonesia. Sepanjang kalau saudara dari Singkawang ke Pontianak, saudara bisa lihat hijaunya pohon dan sebagainya. Tapi kalau di Israel, saudara lihat sepanjang jalan, saudara lihat apa? Padang gurun, saudara. Tapi saudara, waktu Tuhan bilang sama Abraham, lihat aku akan memberikan tanah Kanaan, saudaraku, Abraham lihat, dan Abraham melihat potensi besar dari semua padang gurun itu, saudara. Amin. Satu contoh lagi,
Saudaraku, waktu Tuhan bilang sama Elisa, ya, ada satu wanita datang kepada Elisa menceritakan, saudaraku, keadaannya, saudara. Sudah nggak punya apa-apa, penagih hutang dan sebagainya. Nah, Tuhan di dalam Elisa berkata pada wanita ini, apa yang kamu punya? Dia bilang apa? Halo? Sedikit minyak. Saudara bayangkan, yang sedikit minyak itu kalau menurut saudara bisa nggak menyelesaikan, bisa nggak saudara mengatasi persoalan yang dihadapi oleh wanita itu? Semua kita berkata tidak. Tapi lihat, pada waktu Tuhan bilang sama Elisa bahwa perintahkan kepada wanita itu pergi kepada tetangganya, minta bejana sebanyak mungkin, dan waktu dia taat, saya mau bilang saudara, apa yang sedikit padamu, kalau engkau mau melihat dengan kacamata Tuhan, Tuhan sanggup membuat mujizat dalam hidup saudara. Amin. Amin. Nah, ini kisah lebih lagi menolong kita. Elia, waktu janda Sarfat, Elia bilang, buatkan roti, ada nggak saudara? Dia tanya, ada roti, ada nggak rotinya? Ada rotinya? Nggak ada. Tapi yang ada apa? Sedikit tepung dan sedikit minyak. Nah, Elia bilang sama janda ini, buatkan aku terlebih dulu. Terus jawab janda ini apa? Halo? Janda ini bilang, cuma sedikit. Itu saya pulang, saya mau buat. Lepas itu saya makan dan anak saya. Habis itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Original. Bukan original. Saudara, coba lihat. Wanita ini melihat yang sedikit, tapi Elia melihat apa yang Tuhan sanggup buat dari yang sedikit itu. Amin. Makanya saudara, semangat kita, gairah kita di dalam Tuhan harus ditentukan apa yang Tuhan katakan. Dan saya percaya hari-hari saudara akan penuh dengan mujizat. Ada lagu berkata, firman Tuhan yang menentukan hidup kita. Amin. Amin. Ayo kita lihat Alkitab kita sama-sama. Saya hari ini akan bicara tentang hidup yang berprestasi. Yosuwa 1 ayat 1 sampai 3. Siapa yang mau hidupnya berprestasi? Siapa yang mau hidupnya berprestasi? Hidup saudara luar biasa. Siapa yang mau? Saudaraku, mungkin kau punya alasan, wah saya tidak mungkin bisa, ya mungkin kita berkata terdapat dan sebagainya seperti wanita atau janda yang tadi saya sebutkan, minyak sedikit, ya buli-buli dalam minyak dalam buli-buli sedikit, tepung sedikit. Tapi saya mau bilang, yang sedikit itu Tuhan bisa ubahkan dan Tuhan bisa lipat gandakan. Amin. Amin. Nah, kita lihat sama-sama ayat 1 berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu apa, saudara? Ayo sama-sama, sebab itu, lebih keras lagi, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, lebih keras lagi, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan apa saudara? Yang akan Tuhan berikan kepada siapa? Halo, saudara, kalau baca mereka, saudara lihat diri saudara ada di situ. Amin. Ya, kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3. Sebab setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, apa? Tuhan berikan kepada siapa? Bilang kepadaku. Ya, tetapi bukan berarti selepas itu saudara di jalan, saudara lihat ada mobil mewah lagi parkir, saudara datengin tumpangi tangan dan injak jadi milikku. Nggak bisa, saudara. Ya, Anda bisa dikejar sama pemiliknya, saudara. Ya, nah, saudara lanjut lagi ya. Telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah apa? Seperti yang telah apa? Kujanjikan kepada siapa? Kepada Musa.
Saudaraku, Tuhan inginkan, Tuhan mau setiap kita menjadi pribadi yang unggul, saudara. Bilang sama-sama, saya harus unggul. Tuhan mau saudara dan saya menjadi pribadi yang unggul. Tuhan mau saudara dan saya menjadi pribadi yang memiliki hidup di atas rata-rata. Tuhan mau saudara dan saya memiliki hidup yang tidak biasa-biasa, tapi hidup yang luar biasa. Amin. Bahkan Tuhan mau saudara, hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Amin. Tuhan mau saudara. Nah saudaraku, kita harus menyadarinya. Kalau saudara kembali kepada Alkitab, saudara akan temukan orang-orang yang pada sebelumnya mereka biasa-biasa, mereka penuh dengan kekurangan. Sebagaimana juga Joshua, saudaraku, Alkitab berkata sebelum dia menjadi pemimpin besar, dia seorang pembantu daripada Musa. Dia orang yang biasa, dia orang yang mungkin juga sangat menyadari keterbatasannya. Tetapi saudara, pada waktu dia percaya Tuhan memilih dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dia menjadi pemimpin yang besar. Amin. Amin. Coba tanya sama sebelah saudara, kamu bagaimana? Halo? Mungkin kita berkata, oh sepertinya saya lebih baik daripada Joshua. Saya mau bilang, banyak di antara kita lebih baik dari dia. Amin. Amin. Nah saudaraku, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang hidup di atas rata-rata, pribadi yang menyadari bahwa ada kedahsyatan di dalam kita, ada benih yang dahsyat di dalam kita. Dan bila mana saudara dan saya memberi hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan pakai hidup kita, Tuhan akan sertai hidup kita menjadi berkat bagi bangsa ini. Amin. Amin. Kita bisa jadi berkat, kita bisa saudaraku melakukan sesuatu yang dahsyat, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meragukan kuasanya di dalam kita. Amin. Saudara lihat, waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini di dalam Kejadian 1, Alkitab berkata dunia gelap gulita, kosong, saudaraku. Roh Allah melayang, berfirmanlah Allah, maka terjadilah apa yang difirmankan. Saudara, mungkin kamu lihat, oh hidupku gelap, hidupku kosong, semuanya tidak mungkin. Tapi kalau engkau mau percaya firman Tuhan, waktu firman diucapkan, waktu saudara menyambutnya, waktu saudara menanggapinya, maka terjadilah apa yang diucapkan atas hidup kita. Amin. Nah, saudaraku, yang diperlukan dari kita adalah mempercayai firman Tuhan. Saudara lihat, Naaman. Saudara, waktu Naaman tahu bahwa ada seorang nabi bisa menyembuhkan dia, dia datang kepada nabi itu Elisa. Setelah Elisa bilang sama Naaman melalui bujangnya, Elisa tidak langsung berjumpa dengan Naaman, tapi dia sampaikan pesan melalui bujangnya, bilang sama Naaman, celupkan dirimu ke sungai Yordan. Oh, saudaraku, awalnya Naaman gak percaya. Tapi hamba-hambanya datang, prajuritnya datang, bilang sama dia, kalau nabi itu menyuruh yang lebih sukar, pastinya kau akan melakukan. Apalagi di perkara yang mudah, lakukan. Saudaraku, waktu dia mulai percaya apa yang diucapkan oleh hamba Tuhan itu, dia lakukan, maka dia mengalami mujizat. Tapi coba kalau dia nggak percaya, coba kalau dia nggak lakukan, terjadi nggak sesuatu yang dahsyat dalam hidup dia? Saudara, dia boleh jadi panglima, dia boleh menjadi orang yang hebat pada waktu itu, tapi ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Saudaraku, kita harus percaya akan firman Tuhan yang sudah dilepaskan dalam hidup kita. Ayo, senggol sebelahnya, kamu tuh luar biasa. Amin. Kita harus percaya apa yang firman Tuhan ucapkan atas hidup kita. Saudara, banyak orang yang hari-hari ini, saudaraku, mereka menjadi orang-orang yang berprestasi, bukan berarti dari awalnya mereka sudah seperti itu. Mereka orang-orang yang biasa. Mereka, saudaraku, orang-orang yang pernah mengalami masa suram, mengalami masa kegelapan, mengalami masa penderitaan. Tetapi saudara, mereka percaya kalau mereka ada oleh karena Tuhan, dan mereka responi Tuhan. Mereka jadi luar biasa. Amin. Saudara tanya sama sebelah saudara lagi, bagaimana dengan kita? Halo, ayo senggol sebelahnya, bilang sama dia, bagaimana dengan kita?
Halo? Saya percaya kalau kita meresponinya, kita akan lihat itu, saudara. Kalau kita mempercayai firman yang kita respon, saudaraku, kita akan lihat sesuatu berubah dalam hidup kita, saudara. Alkitab memberikan banyak contoh, saudara. Salah satunya adalah Yusuf. Dia punya masa lalu yang gelap. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dijual, saudaraku, bahkan dia dijadikan budak, saudara. Bahkan saudaraku, setelah dia setia melayani Tuhannya, dia harus mengalami satu keadaan yang lebih berat. Dia difitnah, saudara, dan akhirnya dia harus masuk penjara. Dia mengalami masa yang gelap, dia mengalami masa yang suram. Tapi saudara lihat, orang yang percaya kepada Tuhan dan tetap mempertahankan kepercayaannya, orang itu akan muncul menjadi orang yang luar biasa. Amin. Dia menjadi raja, saudara, perdana menteri. Saya istilahkan raja muda waktu itu, saudara. Tuhan bangkitkan dia. Daniel, Alkitab berkata, saudaraku, dia jadi orang buangan di Babilonia, saudara. Harusnya Babilonia, jangan Babilonia. Dia jadi tawanan, saudara. Bahkan namanya diganti, saudara, supaya dia tidak ingat lagi dengan apa yang ada di tempat asalnya, saudara. Tapi saya mau bilang, sekalipun dia menjadi buangan, sekalipun saudaraku namanya diganti, tapi dia orang yang percaya kepada Tuhan, imannya tidak berubah, imannya tetap dipertahankan, dan dia jadi perdana menteri. Amin. Dia jadi menteri. Bahkan saudaraku, di masa Daniel ada 4 raja, saudara. Raja Nebukadnezar, raja Asaria, terus dari Persia lagi. Nah, saudara, ada 4 raja. Tapi perhatikan, raja boleh ganti, tapi menterinya tetap sama. Siapa? Daniel. Saudara, lihat, orang yang sangat-sangat yakin dengan penyataan Tuhan dalam hidupnya. Situasi boleh berubah, pemerintahan boleh berubah, apapun boleh berubah, tapi kalau orang tinggal dalam keimanannya kepada Tuhan, dia tetap akan menjadi orang yang diperhitungkan. Amin. Amin. Dia akan memiliki hidup yang berprestasi. Saudara, setiap orang percaya, awalnya mungkin kita dalam kegelapan, awalnya mungkin kita di dalam kesuraman, saudara. Tapi ending untuk setiap orang percaya, endingnya pasti happy ending. Amin. 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 Saya selalu berkata, orang percaya ujung-ujungnya apa? Menang, saudara. Orang percaya ujung-ujungnya apa? Happy ending. Kalau saudara belum happy, berarti belum ending, saudara. Ada seorang bapak. Satu hari, saudara, temannya menjumpai bapak ini, wajahnya sedihnya luar biasa. Tidak ada sukacita, bapak itu takut mukanya sedih. Temannya lihat bapak ini sedih, temannya tanya, lu kenapa? Kok wajah lu sedih banget? Bapak ini langsung bilang, ya saya sedih sekali. Saya habis baca buku. Lu baca buku apa? Buku novel apa sampai kamu bisa sedih begitu? Saya bukan baca buku novel. Saya habis baca buku tabungan saya yang ada saldonya lagi. Bilang sama sebelah saudara, kamu gimana? Ya. Baca buku tabungan pribadi, lihat paling ujungnya, waduh, nggak ada saldonya lagi. Sedih. Saya mau bilang sama saudara, anak Tuhan pasti ujungnya apa? Happy ending. Amin. Kenapa? Karena anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, jalannya adalah kemenangan. Haleluya. Jalannya apa? Kemenangan. Nah, sebelum saya masuk ke poinnya, saudara, saya ajak kita, ini benar-benar terjadi, saudara. Ada seorang anak remaja, orang Korea, namanya Lee Myung-bah.
Untung saya ingat namanya. Saya paling susah ingat nama orang. Lin Yuba ini, ya nanti saudara boleh cari di YouTube lah. Waktu dia kecil, dia tinggal di keluarga orang tuanya sangat miskin, saudara. Dia sekolah kelas rendah, dia harus membantu orang tuanya, saudara. Ya, sebagai buruh bangunan dan juga penjual asongan, saudara. Itu orang, saudara. Dalam pertumbuhan dia penderitaan gak lepas dari dia, saudara. Tapi dia jalani semuanya itu, saudaraku, dengan ketakutan yang luar biasa, karena dia juga seorang anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, berjalan waktu setelah dia bertumbuh, saudara, dia ke kuliah. Dia harus membiayai kuliahnya, saudaraku, menjadi penyapu jalanan. Dan itu dilakukan pada malam hari, karena siangnya dia harus kuliah. Malam sampai pagi, saudara, dia menjadi penyapu jalanan, saudara. Nah, setelah itu, saudaraku, dia selesai kuliah. Dia bekerja di satu perusahaan yang besar, perusahaan Hyundai. Dia bekerja di situ, saudara. Setelah dia bekerja, habis itu, saudaraku, orang ini diutus oleh perusahaannya datang ke Jakarta tahun 1985 kalau tidak salah. Dia jadi mandor untuk penyelesaian jalan tol Jakarta Cikampek. Lepas itu, saudara, dia kembali lagi ke negaranya. Kalau nggak salah tahun 1993 atau di atasnya, dia lepaskan pekerjaannya, dia terjun ke dunia politik, dan dia terpilih menjadi anggota dewan di negaranya. Lepas itu, saudaraku, dia mulai di dunia politik terus dan terus. Kalau nggak salah tahun 2002, saudara, dia terpilih menjadi wali kota di Korea Selatan, di kota Seoul. Dahsyat, saudara. Nggak berhenti sampai di situ, dia terus, saudaraku. Dan akhirnya, saudaraku, dia menjadi presiden. Kalau nggak salah tahun berapa, tapi sampai 2013 dia jadi presiden, saudara. Hampir 10 tahun. Orang yang punya masa lalu gelap, orang yang gak punya apa-apa, orang yang bersahabat dengan penderitaan, dengan kesusahan, tapi orang tersebut gak menyerah, saudaraku. Dia tetap percaya bahwa Tuhan yang menjamin masa depannya. Dia percaya Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah. Dia berjuang, dan akhirnya, saudara, hidupnya mengalami hidup yang berprestasi. Saya mau bilang sama saudara, setiap kita anak Tuhan, amin. Tuhan kita tidak pernah berubah, amin. Kalau Tuhan dulu sempat mengangkat Yusuf, kalau Tuhan dulu, saudaraku, sempat mengangkat Daniel, kalau Tuhan dulu, saudaraku, sempat mempermuliakan Yosua, kalau Tuhan dulu, saudaraku, sempat melakukan mujizat melalui mereka, Tuhan yang sama juga akan melakukannya dalam hidupmu. Yang terpenting, imanmu tetap kuat kepada Dia, amin. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Allah. Haleluya. Nah, kita akan lihat dari kehidupan Yosua, saudara. Yosua yang sudah kita baca tadi, saya akan bagikan beberapa hal. Ya, pagi ini saya akan sampaikan 2 hal buat setiap kita. Bagaimana kita dapat mengalami hidup yang berprestasi. Sama-sama bilang hidup yang berprestasi. Ya, hal pertama, saudara boleh catat, ini penting sekali, saudara, untuk kita mengalami hidup yang berprestasi. Yang pertama, kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai 9. Ayat 6 sampai 9. Kita baca, saudara, perhatikan, saya akan baca buat kita semua. Ayat 6 berkata, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune
yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baik. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah apa saudara? Takut kepada mereka. Yosua pada waktu diperintahkan untuk masuk ke tanah Kanaan, waktu dia berhadapan dengan tanah Kanaan, dia berhadapan dengan musuh-musuh. Bahkan ada salah satu musuh yang sangat ditakuti adalah bangsa Enak. Bangsa Enak namanya Enak saudara, tapi saudara orangnya punya potongan besar-besar saudara. Suku Enak ini saudaraku, Alkitab mencatat mereka adalah keturunan raksasa. Goliat, salah satu yang dikalahkan oleh Daud, dia dari suku Enak. Ketinggiannya saudara hampir 4 meter. Ini sampai ke atas 3 meter 80. Mungkin setinggi ini saudara. Tinggi nggak? Besar. Nah saudara, Yosua bawa bangsa Israel masuk. Dia diperhadapkan musuh yang besar. Bukan sedikit, tapi banyak saudaraku. Tetapi saudara lihat, di dalam Bilangan 14, sekalipun musuh yang dilihat itu besar, sekalipun musuh yang dilihat itu menakutkan, Yosua berkata, bersama Tuhan kita akan masuk dan mengalahkan musuh. Amin. Apa yang dimiliki oleh Yosua bersama dengan Kaleb? Yosua memiliki keyakinan iman yang teguh. Amin. Lihat teman-temannya. Waktu melihat musuh yang besar, waktu melihat musuh yang ada di depan, mereka mengumpamakan diri mereka seperti belalang saudara, kecil. Tapi saudara, bagi Yosua, musuh boleh besar, musuh boleh dahsyat, musuh boleh kuat, tapi Tuhanku lebih besar, Tuhanku lebih kuat, Tuhanku lebih dahsyat, Tuhanku lebih ajaib. Bersama Tuhan yang ajaib, aku akan mengalahkan musuh. Amin. Itu yang dimiliki oleh Yosua. Dan ujungnya saudaraku, dia masuk ke tanah perjanjian. Dan mereka boleh menetap di sana. Mereka menikmati janji Tuhan. Saudara, untuk kita memiliki, untuk kita mengalami hidup yang berprestasi, perkara yang pertama yang sedang pada kita, milikilah iman yang teguh. Amin. Apa saudaraku? Iman yang teguh saudara. Sama-sama katakan iman yang teguh. Ya, atau dengan kata lain, keyakinan yang teguh. Keyakinan iman yang teguh saudara. Saya ajak kita untuk lihat, tadi saya diingatkan tentang Daud. Saudara, waktu Daud dia menghadapi Goliat bersama sebelumnya Saul dan teman-temannya, saudara lihat ada perbedaan yang sangat mencolok saudara. Saul dan pasukannya waktu dia lihat Goliat, dia lihat Goliat yang besar, dia lihat Goliat yang kuat saudara. Daud waktu dia melihat Goliat, apakah dia lihat Goliat yang kecil? Halo? Dia lihat Goliat yang lemah? Halo? Sama besar. Dia nggak lihat Goliat itu berubah jadi kayak semut, sudah enggak. Sama. Tapi yang membedakan cara menanggapinya, saudara. Saudara yang berkata, kalau ini nggak tahu masalah saya mau bilang masalah kita sama besar. Kalau Anda bicara masalah semua, bahkan orang yang duduk di samping saudara kemungkinan lebih besar lagi. Hanya sama dia, gimana kamu lebih besar? Saudara, tapi saya mau bilang, sebesar apapun masalah tantangan kau hadapi, cara menanggapinya itu yang penting. Amin. Amin. Waktu Saul menghadapi Goliat, Saul bilang, alamak gede banget.
Kalau dia datang peluk saya sekali tekak, habis saya. Tulang pada rontok semua. Itu di posisi Saul, saudara. Tapi kalau waktu Daud lihat Goliat yang besar, wih besar, kesempatan nih, jidatnya lebar, wah ini gampang nih kalau saya ketepel nih. Yang satu responnya apa? Alamak, bonyok saya. Yang satu bilang besar, sangat besar. Tapi saudara nantinya beda. Ini badannya gede banget, gampang ini. Dari jauh aja di balik gunung juga saya lempar batu kena itu. Lihat, jidatnya gede banget. Wah ini gampang kalau diketepel. Yang satu lari berbirit-birit, yang satu melihat tantangan yang besar adalah kesempatan untuk dia mengalami kemenangan atau meraih kemenangan. Amin. Siapa yang menang ujung-ujungnya? Saudara, hal terpenting untuk kita memiliki atau mengalami hidup yang berprestasi, kita harus optimis. Amin. Saya lagi ngomong optimis, saya lagi nyembah Tuhan tentang optimis. Saya lagi bayangkan itu di kamar, tiba-tiba saya dengar ada setel TV di luar. Pak Jokowi lagi ngomong optimis juga dia. Dia lagi sebutkan optimis ya. Saya kaget juga ini semua keluar ini lagi ngomong apa ini. Ya menurut saya ada konfirmasi gitu. Saudara perhatikan, orang yang optimis melihat dalam setiap kesempitan ada kesempatan. Amin. Orang yang pesimis melihat kesempatan banyak kesempitan. Halo. Saudara lihat hidup saudara. Kalau engkau dan saya optimis, lihat setiap tantangan, lihat setiap persoalan, itu ada kesempatan. Amin. Amin. Sama-sama bilang, dalam kesempitan ada kesempatan. Nah, orang yang memiliki keimanan yang teguh, dia optimis. Musuh boleh besar, tantangan boleh berat, tetapi saudaraku, dia lihat semuanya itu ada kesempatan yang Tuhan sediakan baginya. Amin. Itu yang harus kita miliki, saudara. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, ingat, Tuhan akan bekerja. Kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat pada waktu saudara dan saya bisa mengubah cara pandang kita seperti Tuhan memandang saudara. Kita akan mengalami perkara ajaib, hidup kita akan meningkat, kemajuan akan terjadi waktu saudara dan saya bisa melihat setiap kesempitan itu ada kesempatan dan Tuhan akan bekerja di situ. Amin. Kalau kita lihat susahnya, kita nggak berani, saudara, kita nggak akan mengalami. Saudara, orang yang sedang berperang itu di masa Israel, kalau ada pasukan yang mau berperang, maka saudara jenderalnya harus tanya dulu, siapa yang takut suruh mundur. Kenapa orang Israel selalu menang, saudara? Karena saudara yang ikut perang gak boleh ada yang takut. Karena kalau yang takut ganggu, saudara, disuruh pulang. Bilang sama sebelahnya, prajurit Tuhan itu harus berani. Karena kalau nggak berani suruh pulang, saudara, nggak boleh perang, saudara. Nah kalau orang nggak boleh perang, dia nggak akan melihat perkara besar. Bahkan saudaraku, bangsa Israel adalah salah satu suku yang luar biasa, suku Benyamin, saudaraku. Suku ini satu waktu pernah datang kepada Daud dan mereka berkata kepada Daud, kami akan mengabdikan hidup kami kepada Daud. Ada kurang lebih sekitar 400 atau 600 orang, saudara. Orang yang berkata kami adalah orang-orang yang ahli dalam mengumbar ketepel, istilah kita sekarang. Bahkan saudaraku, sehelai rambut aja saudaraku, mereka bisa umbar ketepel kena, saudara. Saya pelajari, saya baca, ini orang kok dahsyat banget. Nah saudaraku, ternyata ini orang, saudara, ada lebih dari 400 orang, adalah orang-orang yang pergi ke medan perang. Mereka waktu di medan perang, mereka mengalami serangan musuh. Ada yang saudaraku tangannya sudah buntung satu karena
umban itu kan satu tangan. Dan mereka menggunakan tangan kidal. Haleluya. Ada teman saya. Mereka pakai kidal, saudara. Nah, saudara, ada yang kakinya buntung, ada yang mungkin kupingnya hilang sebelah. Pokoknya semua yang mengalami, saudaraku, peperangan, mereka mengalami kecelakaan, dipotong musuh dan sebagainya. Nah, kalau mereka sudah seperti itu, kan nggak bisa perang. Mereka diistirahatkan, nggak boleh lagi ikut perang. Mereka prajurit, hidup mereka adalah perang, hidup mereka adalah maju dan rebut kemenangan. Dan saudaraku, mereka nggak mau. Mereka, saudaraku, balik. Mereka buat komunitas, makanya ada sekitar 400-an orang, saudara. Mereka mulai latihan. Saudaraku, mereka mulai tiap hari latihan. Mereka nggak bisa lagi pakai tombak, mereka nggak bisa lagi, saudaraku, angkat senjata. Tapi mereka bisa menggunakan umban. Mereka mulai latihan, saudara. Dari pohon besar mereka umban. Nggak kena, mulai keras sedikit, mulai lebih banyak, sampai akhirnya mereka ganti pohon yang lebih kecil, lebih kecil, sampai mereka mungkin tes, saudaraku, kepada buah durian yang besar kalau ada waktu itu, saudara. Sampainya, saudaraku, buah yang paling kecil. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ, saudara. Ingat, saya sedang menceritakan sesuatu yang harus saudara dan saya perhatikan. Kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan bisa angkat hidup kita, saudara. Jangan mau dibatasi kelemahan kita. Pengalaman masa lalu kita yang buruk, jangan itu menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan akan pakai hidup kita. Amin. Nah, saudaraku, orang-orang ini latihan terus. Saudaraku, mungkin dari sapu sekepol, saudaraku, mulai dikeluar, dilepas, tinggal satu pun kena. Sampai akhirnya tidak ada lagi barang terkecil. Yang paling kecil adalah rambut sehelai, saudara. Saya tidak tahu yang berapa dia bisa umban, tapi mereka umban tepat kena, saudara. Dan akhirnya mereka kembali datang kepada Daud. Mereka mungkin sudah dilupakan oleh Saul. Mereka tidak lagi diperhitungkan oleh Saul karena kecacatannya. Tapi saya mau bilang, saudara, mereka latih diri mereka. Mereka tahu panggilan mereka adalah prajurit. Mereka latih. Mereka jadi orang yang ahli. Datang kepada Daud dan berkata, kami akan ikut perang. Saudara, ada yang mungkin tangan sudah tidak ada satu. Ada yang mungkin kuping sebelahnya sudah hilang. Ada yang mungkin saudara kakinya sudah buntung, saudaraku, dan sebagainya. Tapi di bagian tangan tertentu mereka ahli, saudara. Halo, kalau mereka bisa, bilang sama sebelah saudara, kita pun bisa. Amin. Amin. Keyakinan iman akan memampukan saudara untuk keluar dari keterbatasan saudara, melihat janji Tuhan yang besar, dan bergabung dalam pasukannya Tuhan, jadi orang yang berprestasi dan nama Tuhan dimuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Apapun, saudara, semua kita punya kesempatan yang sama. Haleluya. Haleluya. Ayo bilang sama-sama dengan saya, miliki keyakinan iman yang teguh. Itu pelihara ini, saudara. Keyakinan yang teguh ini harus ada, saudara. Nah, kita lihat lagi, saudara. Orang yang memiliki iman atau orang yang hidup dengan iman, saudaraku, dahsyat, saudara. Kenapa ini penting? Karena dengan iman kita diselamatkan, saudara. Dengan iman, saudaraku, kita mengalami mukjizat. Dengan iman, saudaraku, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Dengan iman, saudaraku, kita mengalami kemenangan, saudara. Dan dengan iman pula hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Iman itu penting. Sama-sama bilang, iman itu penting. Jadi, saudara, kita harus tiap hari. Bisa nggak bisa, saudara? Engkau dan saya harus bertumbuh di dalam iman. Bertumbuh dalam iman. Baca Alkitab, intim dengan Tuhan. Karena itu akan membuat imanmu kuat, imanmu bertumbuh. Lewat setiap persoalan proses, saudaraku, di situ engkau lebih dekat dengan Tuhan. Imanmu akan semakin kuat. Dan kalau imanmu kuat, dahsyat, saudara. Haleluya.
Kalau Yosua bisa menjadi pemimpin besar, sekalipun dia punya masa lalu yang suram, kelak pernah jadi pembantu saudara. Saudara pernah juga ditolak, pernah merasa takut untuk memimpin bangsa Israel. Tapi sampai akhirnya dia naik kepada apa yang Tuhan rencanakan dan dia mulai lihat janji Tuhan. Dia bisa menjadi pemimpin yang besar, membawa lebih kurang hampir 2 juta manusia masuk ke tanah perjanjian. Musa membawa sampai kepada perbatasan Sungai Yordan, dan Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan akan mau pakai hidup kita dengan luar biasa. Amin. Amin. Sama-sama bilang, saya harus beriman. Orang yang beriman saudara, dia akan melihat dan akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat saudara. Ya. Saudara, sama-sama bilang, saya harus punya iman yang teguh. Sama-sama bilang, saya harus punya iman yang teguh. Hidup kita akan berprestasi itu ditentukan iman kita, saudara. Hidup kita, saudaraku, bisa berdampak, saudara, itu ditentukan. Saudara jangan pikir, oh saya jalani gitu-gitu aja, enggak. Engkau akan lihat anakmu berhasil, engkau akan lihat keluargamu berhasil, itu ditentukan kita sendiri, saudara. Bagaimana kita bertumbuh dalam iman. Dan kalau kita serius di sini, kita akan lihat kiri kanan kita, orang-orang sekitar kita akan terpengaruh dan mereka akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Saudara, mungkin sudah berkata, oh saya nggak peduli saudara. Kalau engkau mau mengerti rencana Tuhan, engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat. Nah yang kedua, yang terakhir saudara, ya, yang kedua kita lihat lagi ayat 1, ayat 2 maksud saya, ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Jadi saudara, Tuhan izinkan itu terjadi untuk Musa muncul saudara. Sebab itu apa? Yuk sama-sama, sebab itu bersiaplah. Kapan? Besok? Lusa? Tahun depan? Atau sekarang? Seringkali kita mempersiapkan diri pada saat ada sesuatu yang kita harus kerjakan saat itu. Salah. Makanya ada istilah berkata, siap payung sebelum hujan. Siapkan diri kita sekarang. Sama-sama, siap sekarang. Bilang sama sebelahnya, sekarang bukan besok. Iya, kesempatan itu sekarang bukan besok, saudara. Amin. Jadi kita harus siap sekarang. Nah, di situ dikatakan, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan itu, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Bahkan di ayat 3-nya lebih dahsyat lagi, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara lihat, ini dahsyat. Waktu Yosua disuruh oleh Tuhan, Tuhan pesan sama dia, siapkan dirimu sekarang. Kesiapan itu penting, saudara. Sama-sama bilang, kesiapan diri itu penting. Seseorang yang bisa mengalami hidup yang berprestasi, orang tersebut pastinya dia orang yang siapkan diri. Amin. Saudara, kisah Esther, saudara. Esther, ya, pada waktu Ratu Wasti dibuang, saudara, karena dia kurang ajar sama rajanya, dipanggil datang nggak mau datang, saudara. Nah ini banyak terjadi kepada anak Tuhan juga. Sebenarnya kita semua adalah ratu-ratu, saudara, tapi ada sisi lain kita nggak mau taat sama Tuhan, akhirnya tanpa disadari kita dibuang, saudara. Dan saya harap di tempat ini tidak ada. Amin. Saudara, kisah daripada ratu yang dibuang ini juga, saudaraku, gambaran daripada kekristenan hari-hari ini, saudara. Berapa banyak yang oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan kita sudah mempelai Kristus, tapi kita nggak siap. Ada bagian tertentu kita fokus kepada diri kita. Kan dalam ceritanya ratu lagi bikin pesta kan dengan para wanita-wanita terhormat, saudara. Halo, jangan sampai kesenangan kita
membuat kita lupa dengan kesenangan raja kita, saudara. Ya, nah itu penting. Nah, saya ajak kita lihat tentang Ratu Esther, saudara. Sebelum jadi ratu, akhirnya Ratu Wasti sudah dibuang, raja kesepian. Nah, sekarang raja mau ada penggantinya. Dikumpulkanlah semua gadis yang tercantik, salah satunya adalah Esther, saudaraku. Juga dikumpulkan, saudara. Padahal, saudaraku, dia harus mempersiapkan dirinya 1 tahun hanya untuk ketemu raja 1 malam, saudara. Ketemu raja cuma 1 malam, tapi persiapannya berapa lama? Ketemu raja berapa lama? Persiapannya berapa lama? Persiapan itu penting, saudara. 6 bulan pertama, saudaraku, dia harus pakai minyak mur. 6 bulan selanjutnya, saudaraku, dia pakai minyak apa? Balsam, minyak juga, saudara. Wangi-wangian, saudara. Hanya pakai minyak. Saya mikir, ya biasa kan ya. Kalau sini nggak tahu aja apa. Pembantu yang dari daerah, belum pernah ke Jakarta sama sekali. Ya, saya itu kampung banget gitu ya. Datang ke Jakarta, mau kerja. Biasanya kalau orang belum pernah ke kota, hidupnya dari kecil sampai muda di kampung. Kalau ke kota, orang kota suka bilang ada bau khas. Betul apa benar? Siapa yang pernah punya pembantu? Atau teman-teman saudara yang punya pembantu? Ada apa? Bau apa? Khas, bukan bau busuk ya. Bau khas. Nah, sering kali terlontar dari mulut kita apa? Bau kamu. Saya juga orang kampung, saudara. Nah itu, saudara. Jadi saudara bayangkan, masa si raja punya ratu bawa kampung? Kan gak mungkin kan? Halo? Saya ceritakan ini sedang menggambarkan kita sebagai mempelai Kristus tuh ya. Saudara bisa menangkap pesan ini sampai ke situ, saudara. Nah, saudara nggak boleh ratu yang nanti akan dipilih, diangkat jadi ratu ada bau-bau khasnya. Nggak boleh, dia harus bau kerajaan, aroma kerajaan, dan perlu dipersiapkan, perlu dibereskan. Membereskannya makan waktu 1 tahun. 6 bulan pertama hanya pakai minyak. 6 bulan kedua minyak wangi-wangian yang lainnya. Nah setelah itu saudaraku, semua sudah, akhirnya apa? Ratu Esther menjadi wanita yang wangi. Waktu dia datang kepada raja, persiapan 1 tahun ketemu raja 1 malam, langsung raja apa? Berkenan dan mengangkat dia jadi apa? Ratu. Saudara, kita jadi anak Tuhan, acu dengan Tuhan. Gak pernah terpikir mempersiapkan diri kita lebih baik. Saudara, banyak yang dipilih untuk jadi ratu, dipilih saudara, tapi kan belum diangkat. Tapi hanya 1 orang yang terpilih, karena 1 orang itu serius. Amin. Kita boleh banyak di tempat ini, tapi saya berdoa kiranya setiap kita siapkan diri kita dengan sebaik mungkin, sehingga pada waktu kita dipanggil, kita orang yang dipilih dan diangkat jadi ratunya Yesus. Amin. Amin. Penting loh saudara. Nah, persiapan itu penting. Sama-sama bilang persiapan itu penting. Penting. Karena persiapan itu akan membuka peluang untuk saudara dan saya naik, saudara. Persiapan itu saudaraku akan membuka kesempatan. Saya mau katakan saudaraku, persiapan diri akan membuka pintu terobosan. Persiapan diri saudaraku akan membuka pintu kemajuan. Persiapan diri akan membuka pintu multiplikasi, saudara. Kalau kita siap, itu akan datang, saudara. Amin. Tapi kalau kita nggak siap, kita kehilangan peluang, kita kehilangan kesempatan. Kenapa Yosua bisa menjadi pemimpin yang berprestasi? Karena
dia mempersiapkan dirinya. Amin. Ayo sama-sama bilang, saya harus siap. Bilang sama sebelahnya, kita harus siap. Daud juga sama, dia persiapkan dirinya sebelum dia mengalahkan Goliat. Kan dia latihan yang lain dulu, saudaraku. Dia latihan dulu sampai hanya dia harus bertanding dengan singa, beruang dan sebagainya, semua bisa dikalahkan. Sehingga pada waktu diperhadapkan dengan Goliat, dia melihat ini sudah terbiasa. Betul? Bahkan dia langsung berkata, haleluya, jidatnya besar, gampang diemban. Bukan lari, saudara. Karena dia siap. Coba kalau kita nggak siap, kita akan kehilangan banyak kesempatan. Makanya jadi anak Tuhan yang siap. Sama-sama bilang, saya harus siap. Ya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, ayat yang terakhir kita akan baca. Ya, ayat yang terakhir kita akan baca sama-sama. Ayat 3, saudara. Perhatikan ayat 3 ini ada pesan yang kuat, saudara, di sini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tempat yang akan diinjak, saudara, setiap tempat yang akan diinjak, orang yang siap mengenakan sepatu dan perlengkapan perang, dia akan berjalan maju menginjak tempat itu. Amin. Amin. Saudara, kalau engkau dan saya mempersiapkan diri, maka engkau bisa melihat di setiap tempat itu adalah peluang besar buat setiap kita untuk kita memiliki hidup yang berprestasi. Amin. Mengalami hidup yang berprestasi. Maka saya katakan, ayo siapkan hidup kita, ayo siapkan hati kita. Lebih lagi, saudara, nah di dalam Mazmur 1, saudara, ayat 1 sampai 3 itu ditulis oleh Daud. Daud bilang, barang siapa yang merenungkan firman Tuhan siang dan apa? Malam, punya kesukaan, ya tidak duduk dalam kumpulan pencemooh dan sebagainya. Dikatakan, saudaraku, perjalanan hidupnya kenapa? Berhasil. Seseorang yang siap, seseorang yang membiasakan, saudaraku, pikirannya, bayangannya adalah pikiran dan bayangan Tuhan, saudara. Makanya dia siap. Pada waktu dia lihat musuh, oh dia nggak melihat musuh yang menakutkan, dia lihat Tuhan yang menyertainya, makanya dia siap untuk menghadapinya. Amin. Nah, sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita buat satu perkataan profetik di hadapan Tuhan saat ini. Seberapa saudara yang mau hidup saudara mengalami hidup yang berprestasi? Seberapa yang mau? Kalau Daud bisa, kalau Yusuf bisa, kalau Daniel bisa, kalau Yosua bisa, orang-orang yang sebelumnya hidup mereka biasa-biasa, tapi karena mereka memiliki keyakinan iman yang teguh dan mereka orang-orang yang siapkan diri, mereka memiliki atau mengalami hidup yang berprestasi. Hal yang sama juga berlaku kepada setiap kita. Amin. Nah, saudaraku, yuk, angkat tangan kanan saudara, kepalkan, ya. Ulangi kata-kata saya. Waktu saudara kepalkan, bilang sama-sama, saya dalam nama Yesus mempersiapkan diri untuk kesempatan yang lebih besar, yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang akan saya masuki, yang akan saya alami, yang akan terjadi dalam hidup saya segera. Amin. Nah, sekarang saudara bilang sama sebelah saudara, sama-sama katakan pada sebelah saudara, bilang, kamu tuh disertai Tuhan. Amin. Nah, sekali lagi, ini belum selesai. Kepalkan lagi tangan kanan. Saudara, ingat, saudara bukan lagi melihat tanah perjanjian yang jauh, tapi saudara sudah ada di dalam tanah perjanjian itu. Amen. Saudara bukan hanya ada di dalamnya, tapi semuanya itu saudara sudah diadakan Tuhan untuk saudara. Amin.
Tapi untuk orang-orang yang siaplah, dia akan mengalami lebih lagi. Haleluya. Ayo angkat tangan kanan saudara. Dalam nama Yesus, saya menduduki, saya menginjak di atas tanah perjanjian, di atas tanah pusaka yang sudah diberikan Tuhan kepadaku. Dalam nama Yesus, saya mempersiapkan diriku, pengetahuanku, kerohanianku, keimananku. Dalam nama Yesus, saya percaya, saya menduduki, saya injak tanah pusaka di dalam nama Yesus. Semua penyediaan yang ada di tanah perjanjianku, saya akan nikmati, saya akan alami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Alkitab berkata, saudara, perjalanan hidupmu akan beruntun dan berhasil. Artinya engkau dan saya akan menjadi orang-orang yang berprestasi. Mulai engkau lihat, engkau adalah orang-orang yang sedang Tuhan bangkitkan, saudara. Kalau Tuhan bisa bangkitkan para nabi-nabi yang kita sudah dengar, sekalipun mereka juga pernah memiliki masa lalu yang gelap, masa lalu yang menderita, tapi akhirnya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Hal yang sama berlaku buat setiap kita. Mulai angkat doamu kepada Tuhan saat ini. Katakan, Tuhan, aku percaya. Aku percaya, Tuhan, Engkau juga mempersiapkan aku untuk mengalami. Lihat masa depanmu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Lihat pernikahan saudara adalah pernikahan yang diberkati. Lihat saudaraku, engkau sebagai suami, engkau suami yang diberkati, suami yang dimampukan oleh Dia. Lihat saudara, masa depanmu adalah masa depan yang cerah. Lihat segala sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan bagi engkau, Tuhan mau lakukan segera. Mari hari ini setiap kita yang ada di tempat ini katakan dalam hatimu, aku percaya Tuhan. Saat aku mempersiapkan diriku, saat aku punya iman yang teguh, aku akan melihat semuanya itu datang dalam kehidupanku. Di dalam nama Yesus, angkat doa dan penyembahanmu kepada Tuhan. Yes, haleluya.
sembuhkanku. Kau bersabda, selamatkanku. Sepakat dengan apa yang Tuhan katakan, sepakat dengan apa yang Tuhan ucapkan atas kehidupan kita.